Nah, berkaitan dengan isu yang digulirkan, yang selalu digulirkan setiap menjelang pemilu itu adalah kalau enggak apa namanya munculnya pribumi, terus munculnya keturunan yang tidak Dinasti yang ya. dinasti dan sebagainya. Ya. Kira-kira isu-isu semacam ini patut nggak digulirkan ketika setiap menjelang pemilu itu? Ya, sebetulnya ini kan membangun elektoral ya, membangun artinya merangkum terhadap suara, gitu kan. Masyarakat kita, terutama katakan di daerah Banyuwangi atau di daerah kota-kota lain, itu pertama isu ini menjadi poin yang sangat seksi untuk dimainkan. Apalagi isu agama juga ya. Artinya konflik-konflik itu pasti benturannya terhadap salah satunya juga faktor isu tadi ras dan juga salah satunya adalah faktor agama. Selain tadi yang Bung Denny sampaikan, itu tentunya yang akan mudah digoreng atau mudah diisukan, mudah digulirkan kepada masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat kita katakan untuk tingkat pemahaman dan tingkat pendidikan itu masih senangnya adalah mendengar, tidak melihat, memahami, menganalisa. Jadi bagaimana peran media ke depan ini memang sangat strategis, Bung Denny. Menggulirkan yang tadi kita sampaikan. Isu-isu ini menjadi untuk digoreng sehingga ada feedback balik untuk keuntungan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tahun 2024 negara Indonesia memiliki gawe besar, yaitu pesta demokrasi melalui pemilu serentak. Nah, kalau di pusat ini nanti ada pemilihan calon presiden yang dimana sampai saat ini mulai bermunculan sebuah perdebatan, sebuah gerakan yang dimana mulai menempatkan pada isu-isu baik itu keturunan maupun pribumi. Padahal sebagai warga negara Indonesia, siapapun dan dari mana, itulah adalah warga Indonesia yang punya hak sama tentunya ya. Sedangkan di daerah juga demikian. Tentu ada pemilihan kepala daerah, mulai dari gubernur maupun wali kota hingga bupati. Yang tentu saja ini konteksnya berbeda, bahkan mungkin pewarnaan dalam membangun sebuah demokrasi itu juga akan berbeda. Namun demikian, ada sebuah persoalan yang sangat substansial, yaitu antara pengertian penguasa dengan pemimpin. Nah, inilah yang akan kami bahas dengan pengamat kebijakan publik, yaitu Bang Andi Purnama Kamela. Kamela itu Kampung Melayu. Ini merupakan identitas asal bahwa beliaunya dari kampung, namanya Kampung Melayu. Banyuwangi. Oke, kita akan mulai bincang-bincang seperti apa sih paparan atau mungkin pemikiran sumbangsih untuk Indonesia, bahkan daerah ke depan yang lebih maju. Oke, Bang Andi, kalau kita lihat saat ini kan sedang ramai ya. Ini permunculan calon-calon ya. Pertama itu muncul Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP. Kemudian Prabowo lewat Gerindra sama aliansinya. Kemudian yang lebih awal lagi ada itu Anies Rashid Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Secara elektabilitas mereka ya masih tertinggi. Masih tertinggi. Nah, kalau Anies ini kan kebetulan diusung oleh awal itu Nasdem, Partai Nasdem sudah menggerakkan lebih awal ya. Lebih awal. Calon capresnya ya. Betul. Itu kemudian didukung oleh PKS, Partai Demokrat dengan PKS. Oke, Bang Andi, kita sebelum membahas ke tingkat daerah ya, namun walaupun nanti endingnya sama ya. Menurut Bang Andi ini gimana sih? Sementara itu kan ada semacam isu yang mengemuka bahwa calon presiden harus pribumi lah, jangan sampai keturunan. Sisi lain, siapapun yang warga Indonesia punya hak yang sama. Nah, ini
pengertiannya sampai muncul itu istilah kadrun, kadal gurun, Ya, kemudian kampret. cebong, Ya, kampret dan sebagainya. Ini kan menarik gitu loh, betul, betul. Om Mardik. Nah, kalau menurut pandangan Bang Andi ini selaku pengamat kebijakan publik, Ya. nah kita Indonesia sekarang ini Ya. nasional, dengan munculnya 3 nama yang sekarang lagi fenomenal ya di Ya. berbagai survei kan mereka Betul, saling elektabilitasnya yang tertinggi. berkejaran. Gimana menurut pandangan Bang Andi ini? Ya, namanya menyongsong pesta demokrasi atau pesta untuk penyelenggaraan pemilu tahun depan. Tentunya hal-hal sifatnya persaingan, kemudian menciptakan elektabilitas daripada calon-calon yang ada, Bung Dani. Itu pasti akan mengerucut kepada tingkat pemahaman dan tingkat isu yang digodok. Artinya tadi Bung Dani menyinggung masalah identitas misalkan, kemudian ada juga masalah dinasti lah gitu kan, masalah keturunan, masalah terah gitu kan. Itu telah diungkapkan oleh banyak netizen gitu kan, bahkan menjadi perbincangan di dalam dunia dunia formal di beberapa media mainstream ya, bahwa si A harus meninggalkan faktor keturunannya ini, tidak boleh ini misalkan. Itu sebetulnya giro masyarakat atau semangat masyarakat dalam menyongsong tahun politik itu, Bung Dani. Artinya berbagai persepsi, berbagai point of view atau sudut pandang mereka ciptakan untuk menyongsong atau mengusung daripada si calon-calon ini. Tapi perlu diingat, Bung Dani, secara peraturan dan perundangan bahwa yang dapat mencalonkan diri sebagai calon pemimpin atau dalam hal ini secara formal mulai dari tingkatan presiden sampai katakan kepala daerah, dalam ini bupati, itu kan syaratnya sudah jelas adalah warga negara Indonesia. Ya, untuk undang-undang. Artinya secara peraturan dan perundang-undangan itu sebetulnya ini menuju ke pemahaman dalam hal masyarakat mempunyai semangat bahwa calon yang dipimpin tadi sebetulnya mengerucutnya pada faktor mempunyai suatu integritas, suatu kompetensi, suatu leadership yang harus mengarah ke sana atau mengarah perwujudan calon-calon pemimpin yang akan datang mempunyai paradigma yang sangat mumpuni, karena persaingan-persaingan mulai dari tingkat regional, persaingan-persaingan di tingkat ASEAN dan sampai tingkat internasional itu adalah mewujudkan satu leadership yang membawa tentang kemajuan bangsanya. Karena pertaruhan-pertaruhan atau shaking, goncangan-goncangan, terutama isu ekonomi, isu sumber daya alam, isu lingkungan, itu faktor-faktor yang harus dikedepankan sebagai seorang pemimpin gitu, Bung Dani. Ini kan tahun teknologi, artinya shaking terhadap perpolitikan, shaking terhadap dunia ekonomi global, itu menjadi isu-isu yang harus dikuatkan dalam kepemimpinan yang katakan ke depan kita memilih seorang calon pemimpin, Bung Dani. Oke. Siapa yang dapat membawa itu? Yang layak ya. Yang layak. Oke, Bang Andi. Siap. Bangsa Indonesia ini terbentuk ya. Itu karena kebinekaan. Yang menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Nah, dengan demikian artinya bahwa kita sadar bahwa di Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan yang lain sebagainya ya. Oke. Nah, berkaitan dengan isu yang digulirkan, yang selalu digulirkan setiap menjelang pemilu itu adalah kalau enggak munculnya pribumi, terus munculnya keturunan yang dinasti, tidak layak, dinasti dan sebagainya. Kira-kira isu-isu semacam ini patut nggak digulirkan ketika setiap menjelang pemilu itu? Ya, sebetulnya ini kan membangun elektoral ya, membangun artinya merangkum terhadap suara, gitu kan. Masyarakat kita, terutama katakan di daerah Banyuwangi atau di daerah kota-kota lain, itu pertama isu ini menjadi poin yang sangat seksi untuk dimainkan. Apalagi isu agama juga ya. Artinya konflik-konflik itu pasti benturannya terhadap salah satunya juga faktor isu tadi ras dan juga salah satunya adalah faktor agama. Selain tadi yang Bung Dani sampaikan, itu tentunya yang akan mudah digoreng atau mudah diisukan, mudah digulirkan kepada masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat kita katakan untuk tingkat pemahaman dan tingkat pendidikan
itu masih senangnya adalah mendengar, tidak melihat, memahami, menganalisa. Jadi bagaimana peran media ke depan ini memang sangat strategis, Bung Denny. Menggulirkan yang tadi kita sampaikan, isu-isu ini menjadi untuk digoreng sehingga ada feedback balik untuk keuntungan kelompoknya atau untuk keuntungan bagi kelompok-kelompok pengusungnya. Nah, karena pemahaman masyarakat Banyuwangi sendiri dalam menganalisa seorang calon pemimpin setidaknya tidak mendengar, tetapi adalah menganalisa dan memahami. Tetapi balik lagi, dalam memahami dan menganalisa sehingga menjadi kesimpulan informasi yang katakan on the track, itu kan juga perlu faktor pendidikan, Bu Neni. Betul. Nah, kita tahu faktor pendidikan ini jadi masalah problem. Piramida pendidikan kita kan masih SD SMP itu masih sangat besar, Bu Neni. Masih menggunakan piramida tegak ya, urutan tahapannya. Betul. Di mana faktor-faktor katakan masyarakat berpendidikan dalam menelaah faktor demokrasi itu pemahamannya masih komposisinya masih besar yang katakan yang itu tadi suka untuk mendengarkan atau suka untuk hanya melihat, itu kan, dimana kalau itu yang katakan dimunculkan pasti peran media sosial sangat besar, sehingga peran media yang sosial yang sangat besar ini akhirnya masyarakat hanya mendengar dan melihat, tidak didasari oleh pemahaman dan analisis. Tapi begini, Bang Andi, kalau kita bicara pemimpin Indonesia secara nasional, ini konteksnya kan tidak sekedar menduduki sebuah singgasana RI 1. Betul. Tapi bagaimana memanage negeri yang sebesar Indonesia ini dengan mengimplementasikan sebagaimana makna yang tertuang dalam Pancasila. Selama ini kan masyarakat Indonesia juga belum mengalami atau menikmati kesejahteraan secara adil, kan gitu kan, secara sosial dan secara adil. Nah, belum lagi membangun hubungan dengan masyarakat internasional. Nah, ya artinya di sini jelas bahwa dipentingkan sebuah kompetensi calon pemimpin yang memenuhi unsur-unsur itu. Kalau menurut Bang Andi, gimana yang nanti yang patut atau yang tepat untuk memimpin Indonesia, kriteria seperti apa sih? Ya, kalau kita analogikan pemimpin pusat dengan pemimpin daerah, artinya secara sistem yang terbangun, kemampuan daripada mensupport kemajuan satu daerah adalah seorang leadership yang dapat mengembangkan kemampuan komunikasi tadi. Salah satunya regional dan internasional. Kalau seorang bupati, harapannya membangun komunikasi tingkat regional. Bagaimana sistem daerah dibawa ke sistem minimal ke daerah lain, artinya menjalin kerjasama secara menguntungkan sehingga faktor-faktor katakan membangun ekonomi, faktor-faktor membangun kekuatan transportasi, logistik, distribusi dan market, itu setidaknya seorang leadership dapat membawa sumber daya dari daerah untuk dibawa keluar sehingga menciptakan satu pola-pola devisa. Ya, bukan dalam arti seorang pemimpin berkutat pada hal-hal yang secara internal saja. Ini ibaratnya bagaimana orang akan mempertanyakan faktor apa yang dapat mensejarahkan masyarakat daerahnya. Karena untuk faktor kemampuan bernegosiasi, berkomunikasi, berinteraksi dengan daerah-daerah lain, mereka belum punya kapasitas. Demikian juga faktor pemimpin di dalam katakan tingkat pusat. Tingkat pusat adalah bagaimana membangun komunikasi di dunia internasional. Seorang presiden itu membangun komunikasinya di tingkat internasional, minimal di tingkat ASEAN. Mereka dapat menyatukan masyarakat ASEAN untuk katakan dalam tujuan ekonomi global, shaking ekonomi global ini. Karena berbagai blok ekonomi kan juga tercipta, Bung Nani. Mungkin ekonomi di daerah Cina mungkin ya, mungkin daerah Soviet, daerah Amerika sendiri, atau daerah Asia itu Jepang mungkin, India, Jepang itu kan juga faktor-faktor komunikasi internasional yang harus dijalin. Sementara Indonesia sendiri yang mempunyai tadi yang katakan berbagai keanekaragaman bineka tunggal ikanya, itu belum lagi yang potensi sumber daya alamnya yang besar sekali untuk dieksploitasi. Ini kan perlu calon pemimpin yang mempunyai kapasitas, integritas, membawa komunikasi ini di ranah internasional, Bung Denny. Siap. Sekarang begini, nanti kita pusat sendiri, nanti untuk daerah saya tanyakan sendiri. Sekarang
idealnya menjadi pemimpin nasional dalam tanda kutip, dalam hal ini sebagai calon presiden. Idealnya itu seperti apa? Idealnya seorang pemimpin dapat merangkai integrasi daripada satu daerah terkecil, misalkan di tingkat desa, sampai di tingkat kabupaten, sampai di tingkat provinsi, sampai juga di tingkat nasional. Ini adalah menjaga sistem kesinambungannya, sistem kemutahirannya menjadi terangkai dalam satu sistem besarnya. Pemimpin menjalankan sistem. Ketika ada satu macet, satu daerah, satu provinsi, kemudian indikator-indikator itu melemah, itu terbaca melalui sistem pusat. Bagaimana seorang leadership dapat membantu atau mempercepat atau memperlancar daripada kebuntuan-kebuntuan yang ada, sehingga solusi-solusi atau problem-problem yang terjadi di daerah dapat segera diatasi. Kemampuan integral ini mulai rangkaian dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat itu dapat dibangun. Itu internalnya. Itu internalnya. Okay. Misalnya berbagai macam yang dibangun ini kan kita tidak bicara hanya sebagai komunikasi. Betul. Bicara sistem, bicara apa figur tadi kan, bicara mungkin yang tadi yang isu-isu yang diangkat itu juga menjadi keterwakilan dari daerah juga, Bung Dani. Misalkan isu faktor-faktor hal-hal yang dihembuskan adalah faktor keturunan, faktor identitas, faktor keagamaan. Itu juga digulirkan manakala sosok pemimpin ini mampu diterima di daerah lain apa enggak? Betul. Itu kan juga harus terbangun juga. Itu kawasan di nasional ya. Ya, betul. Kalau keluar bagaimana yang ideal untuk bisa membangun hubungan internasional dalam hal betul. Seperti apa kira-kira yang ideal itu? Sekarang faktor daripada membawa devisa negara ini menjadi kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mampu menciptakan katakan pola-pola eksploitasi yang berkesinambungan, pola-pola eksploitasi atau operasi produksi yang menjaga alam. Artinya faktor pembangunan tidak hanya eksploitasi secara tidak terjaga, Bung Dani ya. Pola eksploitasi pembangunan baik kelautan, baik perkebunan, baik darat, baik tambang dan segala macam itu adalah bagaimana menciptakan satu pola ini sehingga katakan dikirim keluar atau dimarketkan ke distribusinya ke negara lain, tetapi lingkungannya terjaga, tetapi lingkungannya tetap ibaratnya tetap lestari ya. Ini kan harus mempunyai juga kemampuan dan kapasitas seorang pemimpin, tidak hanya dimanfaatkan. Misalkan Bu Nani, yang lagi besar maraknya adalah faktor eksploitasi terhadap lingkungan, terutama teknologi baterai misalkan. Benar, baterai menjaga lingkungan, tetapi ketika eksploitasinya ada di alam Indonesia, ini kan juga harus problem juga. Ya. Begitu kita menambang secara besar-besaran, namun ini adalah hanya mengisi ruang raw materialnya negara lain, negara kita menjadi katakan ada kerusakan lingkungan, namun negara lain menguntungkan, yang menikmati gitu kan. Oke, artinya untuk calon pemimpin nasional nanti itu yang ideal bukan sebuah problem, dia keturunan apa, dari daerah mana se-Indonesia, artinya memiliki kompetensi yang utama. Betul, ya. Punya kapabilitas, punya kompetensi, punya kemampuan leadership. Itu indikator-indikator yang harus masyarakat menjadi faktor dasar pemikiran. Tapi bukan menghembuskan yang sifatnya hal-hal yang sifatnya identitas, hal-hal yang sifatnya ras, sehingga bukan memantik daripada kebinekaragaman tadi, tetapi akhirnya membuat satu pola-pola friksi di masyarakat. Ingat, tapi leadership juga harus menjaga itu, Bu Nani. Betul. Artinya leadership prioritas ya. Siap. Oke, itu dari pusat. Sekarang kita ke daerah, Mas. Siap. Ke daerah, ternyata ini kembali urusan pribumi atau putra daerah dengan transferan atau titipan ini problem. Problem. Nah, jika misalnya jika kita di Banyuwangi, khususnya di Banyuwangi sekarang ini ini kan sudah mengalami dari mulai zamannya Orde Baru, sampai dimulainya semacam otonomi daerah pada tahun 99 dengan lahirnya Undang-Undang 22 tentang Otoda atau otonomi daerah pertama kali ini, itu ternyata justru lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 22 tahun 99 itu justru di Banyuwangi diawali dengan
bupati dari putra daerah. Ya, ya. Nah, ternyata itu juga banyak hal yang positif dilahirkan untuk pemajuan daerah Banyuwangi. Betul, betul. Nah, berikutnya mulailah muncul transferan atau titipan-titipan tokoh itu ya. Betul, betul. Nah, sekarang menurut pandangan Bang Andi sekarang, yang ideal untuk memimpin daerah seperti Banyuwangi khususnya ini, apakah harus mengembalikan supaya ini dipimpin ke depannya oleh putra daerah, ataukah kembali dipimpin oleh tokoh atau figur transferan atau titipan itu? Iya, iya. Sebetulnya daerah atau luar daerah itu sebetulnya tidak menjadi problem, Bu Dani ya. Artinya siapapun yang memimpin Banyuwangi, agak maju dikit. Siapapun yang memimpin Banyuwangi itu adalah mempunyai kapasitas dan kapabilitas sebagai seorang leadership. Namun kalau seandainya itu putra Banyuwangi, pandangan masyarakat kan hal-hal yang sifatnya leadership, salah satunya itu kan dipengaruhi oleh sosiologis ya. Semangat membangun daerah. Itu setidaknya juga melatar belakangi ketika pemimpin itu berasal dari daerah. Semangatnya juga putra daerah. Itu juga menjadi salah satu harapan masyarakat. Tetapi perlu diingat juga, apa gunanya putra daerah tapi tidak mempunyai kapabilitas misalkan. Namun dia katakan terpilih menjadi pemimpin daerah, tetapi ternyata dia tidak dapat menjalankan satu polarisme membangun misalkan. Itu juga jadi problem. Bukannya dalam arti kita menonjolkan sebagai putra daerah dalam hal ini karena jaminan terhadap kapabilitas dia mempunyai giro dan semangat, tetapi setidaknya dibangun adalah seseorang yang mempunyai kapabilitas yang tentunya dapat membangun satu daerah ketika dia dicalonkan atau terpilih sebagai kepala daerah. Cuman kan masyarakat berpikir, bagaimana dia akan merasa ini tanah kelahiran yang harus dimajukan demi sanak saudaranya, demi mungkin keturunannya ke depan. Itu biasanya melatar belakangi, Bung Dani. Oke. Itu kira-kira itu yang yang bisa dipahami masyarakat itu. Itu hanya sekilas ya. Sekilas, betul. Tapi begini Bang Andi, ada sebuah fenomena di mana sebuah daerah jika dipimpin oleh figur transferan atau titipan, itu kerap kali sebuah daerah tersebut dijadikan tak ubahnya sebagai tambang atau ATM yang hanya sekedar diambil hasilnya. Eksploitasi. Dibandingkan dengan orang yang asli putra daerah, dia lebih mempertahankan gironya tadi. Semangat ya. Kalau menurut Bang Andi bagaimana? Ya benar. Kalau seandainya orang-orang yang berkatakan menjadi pucuk pimpinan di satu daerah, dalam kedinasan, dalam kelembagaan, dalam badan misalkan, ataupun terpilih sebagai kepala daerah, padahal dia bukan putra daerah, mungkin kita pertanyakan apakah dia memahami sosiokultur, semangat, budaya, kemudian giro-giro yang berkaitan dengan seni misalkan, Bu Dani. Sehingga hal ini juga berkaitan ketika mereka itu putra daerah, setidaknya faktor interaksi terhadap masyarakat daerah itu lebih cepat, lebih mengena dan lebih mendalami. Bukannya dalam arti saya tidak atau a priori terhadap orang-orang yang di luar putra daerah, tetapi dengan komunikasi, kemampuan komunikasi tadi dapat meningkatkan dia akan semangat tadi, giro-giro tadi, sehingga ketika dia bahwa ini daerah saya yang harus saya majukan, semangatnya akan menjadi lebih tinggi. Tapi kalau tidak dilatar belakangnya apapun ya juga akan percuma ya, Bu Dani ya. Kalau soal itu kan bisa bentuk tim. Karena pemimpin yang baik itu nggak harus pinter segalanya. Oh iya, betul. Tapi bagaimana dia mampu memanage dan dilingkari oleh orang-orang yang pintar. Kan? Betul, betul. Kan? Ya, ibaratnya cerita-cerita atau tentang biografi seseorang. Seperti katakan BCA, maaf saya membicarakan brand. BCA Maju, katanya pemimpinnya itu hanya lulusan sekolah dasar katanya kan. Tetapi ternyata dia dapat membangun satu pola operasi bisnis yang nasional dan internasional. Artinya dia kemampuan manajemennya itu dapat melebihi daripada hal-hal yang sifatnya gelar akademik, gelar-gelar yang sifatnya formal. Ternyata seseorang itu untuk menjadikan daerah maju, yang diasah itu adalah rasa, Bu Dani. Betul. Rasa, empati, problem solver. Kemudian ketika dia melihat ada problem-problem sosial, dia segera turun. Begitu ada kendala-kendala di masyarakat, dia segera atasi. Ketika ini ada jalan kebuntuan bagi masyarakat yang ingin maju dalam UMKM-nya, dia segera turun. Ketika ini ada jalan-jalan rusak misalkan,
dia segera memperbaiki, dia segera mencari jalan keluar untuk menyelesaikan itu. Itu kan sebetulnya masalah rasa, Bung Dani. Selain ditunjang dengan masalah manajemen. Ketika rasa ini bergerak untuk memajukan daerah, semuanya akan mendukung. Maaf, misalnya tadi Bung Dani mengatakan itu kan bisa dibantu dari lingkungannya. Betul. Ketika dia berinteraksi rasa dengan lingkungan dan dengan masyarakat, pasti masyarakat juga akan merasakan, oh ini leader yang baik, ini leader yang mumpuni, ini leader yang problem solver. Setiap ada permasalahan dia hadir, setiap ada problem atau permasalahan sosial di masyarakat, ada masalah pembangunan, ada masalah kebutuhan birokrasi, dia segera tangani, dia segera selesaikan. Itu kan masalah rasa, Bung Dani. Kalau orang-orang pinter, ini ibaratnya di jajaran eksekutif, sudah ada karirnya, sudah terbentuk, sudah sesuai peraturan dan perundangan. Tapi untuk menggerakkan roda pemerintahan tadi, rasa daripada seorang leadership itu yang harus dibangun. Siap. Ketika bicara rasa, Bang Andi, itu kan endingnya. Siap. Ending. Nah, ketika bicara untuk melahirkan atau menjelmakan sebuah ragam rasa ini, tadi disebutkan menggerakkan. Ya. Menggerakkan ini kan berarti ketergantungan bagaimana membangun atau mewujudkan namanya karsa. Nah, karsa inilah jika memilih dan menempatkan orang-orang yang tepat, kan begitu kan, untuk melahirkan rasa yang diinginkan bersama. Betul. Kan begitu kan? Oke. Nah, sekarang ini ada problem juga, Bang Andi, baik di pusat maupun di daerah, baik itu keturunan maupun pribumi, baik itu beda ya dengan figur transparan titipan yang semuanya dikendalikan oleh remote, maka dia akan menjelma sebagai boneka, kan begitu. Betul. Nah, tapi kalau dengan menempatkan orang-orang memang kompetensinya itu memang luar biasa sesuai bidangnya masing-masing, maka akan beda. Tidak lagi seperti boneka, kan begitu. Nah, sekarang baik itu dari pusat maupun daerah, kan masyarakat, terutama orang yang duduk di kursi kekuasaan itu kerap kali nggak bisa membedakan antara dia harus berperan sebagai penguasa, apakah sebagai pemimpin. Nah, kira-kira menurut Bang Andi, ketika menempatkan diri sebagai penguasa itu seperti apa, pemimpin seperti apa, sementara mereka ini dipilih oleh rakyat secara langsung. Gimana pendapat Bang Andi? Penguasa itu karena diberikan hak dan kewajiban oleh undang-undang, Bung Dani, sehingga melekat kekuasaan. Tetapi dalam faktor pemahaman apa itu kekuasaan yang harus diamanatkan, dijalankan, itu tergantung tadi rasa. Rasa membangun. Saya dipilih sebagai seorang putra daerah, sebagai seorang pemimpin, saya akan menjalankan sesuai regulasi yang diamanatkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diamanatkan. Tetapi begitu rasa ini disampaikan menjadi karsa, masyarakat akan berinteraksi, masyarakat akan reaksi. Benar dia seorang penguasa karena jabatan peraturan dan perundang-undangan, tapi ketika dia mewujudkan kepada masyarakat, masyarakat juga akan mempunyai rasa, Bu Dani. Ketika dia datang ke masyarakat, pola komunikasinya bagaimana, indikator-indikator pembangunannya bagaimana, indikator penyelesaian problem-problemnya bagaimana, rasa juga dipunyai oleh katakan masyarakat. Begitu dia katakan menjalankan kewenangan sebagai penguasa dengan jabatan yang diberikan oleh peraturan dan perundang-undangan, feedbacknya kan dia menjalankan karya, menjalankan karsa. Ini yang akan dinilai oleh masyarakat. Menjadi apa dia dalam mewujudkan jabatan atau kekuasaan tadi. Yang tadi Bung Dani katakan penguasa tadi. Ketika dia implementasikan, masyarakat juga akan mempunyai rasa bagaimana seorang pemimpin ini dalam menjalankan kehidupan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ekonomi, dalam hal membangun, dalam hal budaya, dalam hal beragama, rasa di masyarakat itu tidak akan ada aksi dan reaksinya ketika pemimpin ini mempunyai rasa tadi, Bu Dadi. Tapi begini, dalam fenomena ketika seseorang sudah duduk di tampuk kekuasaan, kemudian dia merasa sebagai penguasa, kerap kali dalam kebijakannya itu menerapkan dengan sistem feodalisme. Nah, juga feodalisme ini sebenarnya
kalau menurut pandangan saya justru itu lebih banyak membuka sebuah keran namanya KKN. Karena di situ akan kerap kali terjadi praktek-praktek KKN ya, mulai korupsi, kolusi hingga nepotisme. Betul. Ya kan? Sehingga penguasa ini merasa karena sebagai penguasa ini harus dilayani. Padahal dalam era demokrasi ini harusnya seorang yang duduk di kekuasaan itu kan sebagai pemimpin yang melayani rakyat. Betul. Kalau menurut Bang Adi gimana? Ya, ketika tatanan-tatanan sosial yang ada di masyarakat, sebetulnya tata kelola pemerintahan ini ibaratnya kolektif kolegial dalam hal pengawasan, kendali dan kontrol ya. Itu sebetulnya kemudian ada hal-hal yang sifatnya saling terkait, Bung Dani. Si penguasa tentunya tidak boleh semena-mena. Ada aturan lain terhadap katakan penegakan hukum. Ada aturan lain yang sifatnya pemeriksaan. Ada aturan lain yang menjaga moralitas daripada si penguasa tadi. Tetapi ketika tatanan ini akan dirusak, atau tatanan ini katakan itu tadi yang bermainnya adalah industri hukum, bermainnya adalah nepotisme, bermainnya adalah pragmatisme, bermainnya adalah nilai uang. Tatanan-tatanan ini kan akan menjadi rusak. Betul. Tetapi sebetulnya yang paling besar pengaruhnya untuk menciptakan tatanan ini baik dan benar adalah si penguasa ini sendiri. Penguasa ini diberikan segala kewenangan dan jabatan kekuasaan dalam mengelola besar terhadap satu daerah. Bagaimana ekonomi, terkait pertambangan, bagaimana pertanian, bagaimana luasnya tanah, bagaimana terhadap perizinan-perizinan yang lain. Ini mereka mempunyai kekuasaan yang cukup besar. Yang kemudian di situ ada celah-celah juga menciptakan permainan atas kebijakan yang dimunculkan. Ketika dia mampu dalam hal katakan tadi, faktornya adalah penguasa, di mana dia dalam penguasaan itu dia mendapatkan keuntungan. Ketika keuntungan didapatkan dari pemahaman kekuasaan yang tidak baik dan benar, tentunya uang-uang ini juga akan menjadikan merusak nilai-nilai di tatanan sosial, di tatanan kehidupan. Bagaimana APH-nya katakan menjadi industri hukum. Bagaimana pengacaranya juga akan menjadi faktor pragmatis yang harus ibaratnya membela sesuatu yang karena ada hukum ya. Karena ada sesuatu feedback yang lebih cepat misalkan. Itu akan pengaruh-pengaruh. Tapi sebagian besar itu diamanahkan oleh si penguasa tadi. Dia bisa jadi penguasa atau bisa menjadi pelayan daripada masyarakat. Artinya kalau begitu, bagaimana sayogianya seseorang yang berkuasa menjadi penguasa itu berjiwa pemimpin. Artinya di sini di samping memanage dengan baik daerah dipimpin negara dipimpinnya, juga berkonsentrasi untuk mensejahterakan rakyatnya secara adil. Betul. Apa demikian mungkin? Ini terminologi seorang pemimpin, Bung Dani. Kalau kita bicara dia pemimpin, sebetulnya dalam ilmu formal, breakdown daripada indikator seorang pemimpin itu sudah ada ukurannya. Ada sesuatu yang sifatnya merit system atau assessment ya. Itu juga sudah ada. Ada sebagai leadership yang baik atau sebagai penguasa yang baik, sebagai pengemban amanah yang baik, itu sebenarnya bisa diukur ya. Tapi ini kan teori-teori formal, Bung Dani ya. Ketika mereka itu katakan dianggap sebagai penguasa, dianggap sebagai leader, faktor kepemimpinannya belum tentu sebagai leader, gitu kan? Kekuasaan yang diberikan belum tentu dia menjalankan suatu leadership yang baik. Memang kalau kita ukur mereka itu menjadi leader yang baik, kalau secara indikator kita memformulasikan itu bisa, Bung Dani. Tapi ini kan setidaknya masyarakat tidak terpaku pada pola-pola seperti itu. Masyarakat hanya bisa bahwa seorang leadership atau seorang penguasa dalam arti leadership yang baik itu secara rasa tadi. Ibaratnya masyarakat merasakan pola-pola kepemimpinan, pola-pola komunikasi, pola-pola pembangunan, pola-pola pendekatan terhadap masyarakat. Itu juga masyarakat mempunyai penilaian tersendiri, Bung Dani. Sekarang pertanyaan terakhir ini, Bang Adi. Bung Dani. Tadi kan kita singgung akhir masalah pemimpin di daerah, penguasa di daerah. Untuk daerah itu idealnya, apakah tadi pertanyaan yang belum terjawab, apakah ini harus dilahirkan orang putra daerah
yang memiliki kompetensi, jika dianggap kurang bisa merekrut atau menempatkan orang-orang yang memang patut, kan begitu. Ya. Ataukah daerah itu dipimpin oleh seorang figur yang mungkin itu hasil transferan atau mungkin titipan oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. Menurut Bang Andi, mana yang baik? Ya, secara peraturan dan perundangan tidak mengedepankan bahwa seorang leadership atau pemimpin daerah itu harus putra daerah, itu kan tidak, Bung Nani ya. Oh iya, betul. Artinya kan secara peraturan perundangan normatifnya begitu. Normatifnya tidak seperti itu. Artinya semua warga negara, baik katakan itu tadi Bung Nani mengatakan transferan atau lokal non lokal atau ibarat dinasti non dinasti, itu tidak membedakan keterwakilan seorang menjadi calon pemimpin. Tapi perlu disadarkan kembali tadi Bu Dani, bagaimana masyarakat dapat menganalisis terhadap pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang mempunyai moral, pemimpin yang punya kapabilitas dan integritas. Sekarang gampang Bu Dani, daun lontar itu aja, itu menjadikan track record seorang leadership. Ya, betul. Daun lontar. Kalau sekarang mungkin bicaranya jejak digital. Kalau dahulu kan kita bicaranya daun lontar, masa lalu. Ya. Artinya masyarakat secara simpel saja melihat track recordnya bagaimana sih. Gitu. Oke. Ya itu daun lontarnya bagaimana. Oke. Oke pemirsa. Siap. Jadi seperti disampaikan oleh Bung Andi Purnama Kamela, kita tadi bahas mulai pusat sampai daerah. Siap. Jadi kita lihat aja jejak digitalnya atau daun lontarnya, track recordnya. Kalau dia pernah memimpin seperti apa di masa lalu, apakah pernah memberikan kemaslahatan atau kemajuan bagi daerah dipimpinnya, ataukah tidak? Jika tidak, ini tentu akan sangat membahayakan pada kepemimpinan di masa akan datang. Jika masih berkeinginan jadi pemimpin di masa mendatang atau penguasa. Oke, mudah-mudahan diskusi kecil ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dani, ketemu lagi. Ini kita lanjut ngopi lagi. Yuk, silakan. Lain dina kita bisa bahas. Siap.